Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas perkuliahan kita. Adapun materi kita pada pagi hari ini akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Ini nanti langsung saja saya share materinya. Bisa dilihat materinya? Ya, bisa Pak. Bisa ya? Baik, kita masuk ke materi tentang kompetensi mengadili atau kewenangan mengadili. Jadi lingkungan peradilan tata usaha negara itu sebagaimana telah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, peradilan tata usaha negara itu berwenang mengadili, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Ya. Jadi objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara. Artinya, kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara ini kewenangan yang bersifat absolut tertuju pada objek sengketa keputusan tata usaha negara. Sedangkan sengketa lain atau perkara lain seperti misalkan wan prestasi atau ingkar janji, kemudian yang menyangkut segala macam sengketa atau perkara harta kekayaan, ya, sengketa pemilikan dan lain sebagainya, itu masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, dalam hal ini pengadilan perdata. Begitu juga dengan perkara-perkara tindak pidana, baik itu dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran, dia masuk dalam kewenangan pengadilan negeri. Sementara untuk perkara-perkara yang terkait dengan masalah persoalan agama, mulai dari perkawinan, cerai, rujuk, waris, sengketa-sengketa perbankan, dan lain sebagainya, itu diselesaikan di pengadilan agama. Jadi kewenangan pengadilan tata usaha negara yang bersifat absolut itu menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang tata usaha negara itu adalah seluruh urusan pemerintahan di luar pembentukan undang-undang dan mengadili. Semuanya masuk dalam ranah hukum tata usaha negara. Nah, kewenangan peradilan tata usaha negara ini di samping kewenangan yang bersifat absolut, ada juga kewenangan yang bersifat relatif, ya. Yang bersifat relatif ini terkait dengan masalah pengadilan tata usaha negara yang mana yang berwenang mengadili suatu sengketa tata usaha negara. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pasal 50 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Jadi sengketa tata usaha negara di tingkat pertama pada umumnya diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Tetapi ada juga di tingkat pertamanya itu di pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi di sini keunikan hukum acara peradilan tata usaha negara ini. Pada umumnya seperti perkara pidana, perkara perdata, ya, pengadilan tingkat pertamanya itu ada di pengadilan negeri gitu. Sementara di tingkat banding atau tingkat keduanya itu ada di pengadilan tinggi. Nah, di lingkungan peradilan tata usaha negara ada kalanya sengketa-sengketa tertentu itu tingkat pertamanya di pengadilan tinggi, bukan di pengadilan tata usaha negara, tapi di pengadilan tinggi tata usaha negara. Nanti akan saya berikan contohnya, salah satunya di bidang sengketa di bidang kepegawaian yang terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat maupun pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri atau P3K yang termasuk dalam kategori aparatur sipil negara. Begitu juga dengan penyelesaian sengketa pilkada. Ya, tingkat pertamanya adalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, kemudian pasal 51 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dia mengatur bahwa
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Ya, pada umumnya seyogyanya bahwa setiap pengadilan tinggi itu memeriksa dan memutus sengketa itu di tingkat banding. Tetapi ada kalanya di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ini, justru pengadilan tinggi itu dia merupakan pengadilan tingkat pertama tadi yang seperti saya kasih contoh tadi di dalam sengketa kepegawaian yang terkait dengan pemberhentian seorang pegawai. Itu maka sengketa tingkat pertamanya diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau sengketa pilkada ya, atau pemilu kada terkait dengan penetapan calon, itu tingkat pertamanya adalah di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian ayat kedua di situ dikatakan bertugas berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Ini yang saya maksudkan tadi, kompetensi relatif. Jadi kalau ada suatu sengketa pengadilan sengketa tata usaha negara, maka pengadilan tata usaha negara mana yang berwenang ini termasuk dalam kategori sengketa kewenangan relatif. Hanya saja ini jarang sekali terjadi, ya, karena pada prinsipnya gugatan itu, setiap gugatan sengketa TUN itu diajukan pada pengadilan tata usaha negara di mana tempat tergugat berada. Jadi kalau kita menggugat Gubernur Bengkulu, maka PT UN yang berwenang mengadili sengketa tersebut adalah PT UN Bengkulu, bukan PT UN Jakarta, begitu. Begitu juga kalau kita yang mau menggugat menteri, walaupun kita berada di Bengkulu, maka gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, gitu. Jadi jarang sekali terjadi sengketa kewenangan relatif di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Ini berbeda dengan kasusnya dalam hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, memang pada prinsipnya hampir sama ya, bahwa gugatan itu diajukan di mana tempat tergugat berada. Karena tergugatnya di dalam sengketa perdata ini banyak, bisa tergugat 1, tergugat 2, bisa sampai puluhan, bahkan belasan tergugat, maka penggugat bisa memilih salah satu, ya, salah satu pengadilan di mana tempat tergugat berada. Misalkan tergugat 1 berada di Arga Makmur, tergugat 2 ada di Kota Bengkulu, tergugat 3 ada di Curug, tergugat 4 ada di mana. Jadi penggugat yang berada di Lubuk Linggau ataukah dia berada di manapun, tetap dia dapat melakukan pemilihan di mana pengadilan mana yang dianggapnya paling efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan. Nah, jadi potensi yang seperti ini bisa menjadi sengketa karena belum tentu semua tergugat itu setuju diselesaikan di pengadilan negeri yang ditunjuk oleh penggugat. Mungkin ada yang keberatan, misalkan yang dari Arga Makmur mungkin akan keberatan kalau diselesaikan di mana. Begitupun sebaliknya. Jadi bisa saja mereka berhak mengajukan eksepsi atas keberatan penunjukan pengadilan negeri tersebut. Nah, di dalam pengadilan tata usaha negara ini jarang sekali terjadi. Karena sudah tegas di dalam undang-undang itu di mana tempat tergugat berada dan tergugatnya itu selalu satu, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Jadi tergugatnya tidak 2, tidak 3. Ya, pasti 1. Jadi tidak akan ada sengketa, kecil kemungkinan ya, bukan tidak ada, bisa saja terjadi. Karena saya belum menemukan kasus konkretnya, namun kecil kemungkinan untuk terjadinya sengketa kewenangan mengadili secara relatif tersebut. Kemudian pasal 51 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa ayat 3-nya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48. Jadi pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini mengatur tentang banding administratif yang merupakan salah satu bagian dari upaya administratif. Jadi ketika seseorang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, dia memiliki dua langkah awal, yaitu mengajukan keberatan atau banding administratif. Kalau keberatan itu diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan itu sendiri. Jadi kalau saya misalkan sebagai pegawai Pemda, kemudian saya keberatan dengan mutasi yang dilakukan oleh bupati atau wali kota, saya mengajukan keberatannya kepada bupati yang telah memindahkan atau memutasikan saya tadi. Ini yang dimaksud dengan keberatan. Tapi kalau banding administratif, diajukan kepada atasan atau lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut.
Nah, misalkan tadi terkait dengan masalah izin ya, izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan. Saya tidak bisa menerima izin tersebut. Saya mengajukan keberatan kepada kepala dinas. Kemudian kepala dinas itu menolak. Saya mengajukan banding administratif. Bandingnya kepada siapa? Kepada atasan dari kepala dinas tersebut, yaitu wali kota. Nah, dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian, ada lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan banding administratif tersebut, yaitu yang disebut dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi ketika seseorang itu diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat oleh pejabat pembina kepegawaiannya, maka seseorang tersebut dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ada di Jakarta inilah yang akan menyelesaikannya. Nah, ketika banding itu ditolak, ya, banding-banding administratif ini tadi, sebagaimana contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, ditolak oleh pejabatnya, ya, atau badannya, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatannya. Gugatannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi pengadilan tingkat pertamanya itu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Pasal 51 Ayat 3 ini. Jadi setiap sengketa yang sudah diselesaikan melalui banding administratif itu, dia akan atau harus diselesaikan di tingkat pertamanya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam berbagai undang-undang, ya, di samping sengketa-sengketa yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada juga kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Sengketa dengan objek sengketa keputusan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan. Ini hampir sama ya, objek sengketanya. Keputusan tata usaha negara definisinya sama, hanya saja mengalami sedikit perluasan dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini. Kemudian peradilan atau Pengadilan Tata Usaha Negara ini juga berwenang mengadili permohonan penyalahgunaan wewenang. Nah, permohonan penyalahgunaan wewenang di sini, gini, dalam hal seseorang itu dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit dari APIP, ya, aparatur pengawas internal pemerintah. APIP atau aparatur pengawas internal pemerintah ini kalau saat ini ada tiga jenis, ya, yaitu inspektorat, itu termasuk APIP, kemudian BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kemudian SPI, Satuan Pengawas Internal. Nah, setiap badan-badan publik, pejabat-pejabat publik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan itu selalu diaudit oleh APIP ini. Ketika hasil audit atau pemeriksaan APIP itu hasilnya bahwa badan atau pejabat tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara, maka apabila pejabat tersebut merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan tersebut, dia dapat mengajukan permohonan, ya, permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang digugat itu adalah keputusan hasil audit dari APIP tadi, ya, untuk diuji apakah benar si A ini melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak. Nah, apabila tidak, ya maka tidak ada konsekuensi hukum untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Tapi apabila ada, maka sifatnya final ini. Dia harus segera mengembalikan kerugian negara. Kalau tidak, ini nanti akan berujung kepada tindak pidana korupsi. Jadi gitu. Jadi kalau ada hasil audit dari BPKP atau inspektorat, dia dapat mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada juga permohonan perolehan keputusan dan atau tindakan. Nah, ini terkait dengan keputusan fiktif positif, ya. Dikatakan fiktif karena keputusan yang diterbitkan oleh
badan atau pejabat tun tersebut dia tidak berwujud, ya, tidak berbentuk surat. Kemudian dikatakan positif karena menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apabila suatu badan atau pejabat tun yang berwenang untuk menindaklanjuti suatu permohonan, tetapi dia tidak menindaklanjuti, ya, kemudian dia tidak memberikan jawaban secara tertulis apakah menolak ataukah menerima permohonan tersebut, maka dianggap mengabulkan permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Ini yang dianggap, ini yang disebut dengan keputusan positif karena dianggap mengabulkan. Nah, sifat dianggap ini belum memiliki kekuatan hukum. Agar dia dapat dikukuhkan menjadi suatu keputusan yang konkret, yang bersifat menerima atau positif tadi, maka diajukanlah permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika saya ingin mengajukan permohonan izin usaha kepada wali kota, ya, syarat-syaratnya sudah saya penuhi, kemudian saya ajukan melalui dinas perizinannya, tetapi permohonan saya ini tidak diproses. 1 minggu tidak diproses, 2 minggu tidak diproses, padahal di dalam standar operasional prosedurnya 10 hari harus sudah ada jawaban, gitu. Apakah diterima atau ditolak permohonan tersebut. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, apabila permohonan itu tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 10 hari, maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akan sikap pasif dari badan atau pejabat tun tersebut dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Jadi ini tadi dianggap mengabulkan, maka diajukanlah permohonan tersebut ke PT UN untuk dikukuhkan menjadi keputusan. Nah, ketika ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan penetapannya, ya, kalau permohonan itu penetapan, kalau sengketa itu putusan produk hukumnya, berdasarkan penetapan Tata Usaha Negara tersebut, ini menjadi dasar untuk memerintahkan kepada badan atau pejabat tun tersebut untuk menerbitkan apa yang kita mohonkan tadi. Kalau izin, ya izin yang diterbitkan, gitu kan. Kemudian kewenangan lainnya yaitu sengketa informasi publik. Nah, sengketa informasi publik ini adalah sengketa yang terjadi antara badan atau pejabat publik yang memiliki informasi, mengolah informasi tersebut dengan pengguna informasi publik. Nah, saya ambil contoh gini. Ketika kalian ingin melakukan penelitian skripsi, ya, kalian membutuhkan data di suatu institusi, ya, katakanlah itu Dinas Dukcapil. Kalian membutuhkan data, kalian ajukan permohonan untuk memperoleh data, tapi permohonan kalian itu tidak dikabulkan. Sementara data yang kalian inginkan itu bukanlah data yang bersifat yang merupakan rahasia negara atau rahasia jabatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik ya Nomor 14 Tahun 2008, kalau informasi publik itu wajib dipublikasikan, wajib diberikan kepada siapapun yang membutuhkan itu. Nah, sikap penolakan dari kepala dinas ini tadi bisa kalian gugat, ya. Tapi sebelum kalian gugat di PT UN, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Publik, ya. Nah, dalam hal kalian tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi Publik atau badan atau pejabat publik yang bersangkutan tidak puas juga, ya, pihak lawan Anda, itu dapat mengajukan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ini wajib harus diselesaikan dulu melalui Komisi Informasi Publik. Jadi ketika kalian tidak memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan, kalian tidak bisa mengajukan langsung ke PT UN karena gugatan kalian prematur, nanti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Karena harus melalui tahapan penyelesaian terlebih dahulu di Komisi Informasi Publik. Nah, kemudian sengketa berikutnya yaitu sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tentang pengadaan tanah bagi pemerintah untuk kepentingan umum, ya. Ini terkait dengan masalah penetapan lokasinya. Jadi bukan penetapan harga, ya. Kalau terkait dengan masalah harga, maka sengketanya itu diselesaikan di pengadilan negeri. Tapi
ini terkait dengan keputusan pemerintah mengenai lokasi tanah yang menjadi objek pengadaan tanah tersebut. Misalkan kalian memiliki tanah kebun 1 hektar, kemudian kebun kalian ini akan atau masuk dalam rencana pembangunan jalan tol, ya, artinya harus dibebaskan. Nah, ketika kalian keberatan dengan lokasi yang sudah ditetapkan oleh gubernur tersebut, maka kalian dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya saja ada kekhususan dalam sengketa pengadaan tanah ini, ya, sengketa penetapan lokasinya ini. Ada kekhususan. Kekhususannya yaitu 30 hari tenggang waktu untuk mengajukan gugatan itu sejak keputusan itu diterbitkan. Ini berbeda dengan sengketa-sengketa tun pada umumnya, karena sengketa tun pada umumnya itu tenggang waktu mengajukan gugatan itu 90 hari, ya, atau 3 bulan. 90 hari. 3 bulan itu belum tentu 90 hari, bisa saja 92, 93 kalau bulannya 31 hari, ya. Jadi tenggang waktunya 30 hari sejak keputusan tata usaha negara itu diterbitkan. Itu tenggang waktunya. Ya. Sementara kalau terkait dengan masalah ganti rugi untuk mengajukan gugatan di pengadilan itu paling lama itu 14 hari, ya, pengadilan negeri itu terkait dengan ganti ruginya. Jadi harus dibedakan, sengketa pengadaan tanah ini ada 2 kemungkinan. Satu terkait dengan masalah lokasinya, satu terkait dengan masalah harganya. Ada yang bisa melepaskan tanah tersebut untuk kepentingan umum, asalkan ganti ruginya sesuai. Nah, ketika ganti ruginya tidak sesuai, ini akan menjadi sengketa. Nah, sengketa yang seperti ini diselesaikan di pengadilan negeri. Ya, kalau lokasinya dari awal sudah tidak setuju terkait dengan masalah pembebasan lahannya, ini diajukan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada lagi sengketa pemilu kada. Nah, sengketa pemilu kada ini yang dimaksud dengan sengketa tun terkait dengan masalah pilkada ini adalah sengketa yang tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil suara. Jadi kalau sengketa itu mengenai perolehan hasil suara itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya, misalkan ada kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, itu sengketanya diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sengketa pilkada yang masuk dalam kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara ini yang terkait dengan mengenai penetapan bakal calon misalkan, atau penetapan calon. Penetapan bakal calon, misalkan seseorang ini mau mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, calon gubernur, tapi masih bakal calon, dia sudah tidak memenuhi persyaratan. Misalkan pada saat dia memohonkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit pemerintahan, ternyata hasil pemeriksaan dari rumah sakit tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sehat secara jasmani dan atau rohaninya itu. Nah, bagi yang bersangkutan bakal calon ini tadi bisa mengajukan gugatan di PT UN terkait dengan masalah surat keterangan tidak sehat ini tadi. Begitu juga ketika dia mau mencalonkan diri, seperti kasus Agus Rin kemarin, dia sudah ditetapkan sebagai bakal calon, sudah memenuhi persyaratan, kemudian oleh KPU dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala daerah, ya, karena masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya itu belum berusia 5 tahun sejak dia dibebaskan, gitu kan. Nah, sengketa yang seperti ini bisa masuk ke ranah PT UN, hanya saja harus diselesaikan terlebih dahulu, ya, sengketa-sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara adjudikasi non litigasi di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, ketika hasil pemeriksaan penyelesaian sengketa di Bawaslu tersebut dianggap tidak memuaskan bagi bakal calon atau calon tersebut, dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Jadi tingkat pertamanya itu adalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sampai sini ada yang tanyakan? Terkait dengan kompetensi mengadili? Baiklah, kalau tidak ada saya lanjutkan, ya. Masih ada waktu sedikit lagi.
Adapun keputusan-keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara itu, ini diatur di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, yaitu antara lain, pertama, dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang. Jadi keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dalam waktu perang itu tidak dapat digugat di PT UN. Kemudian dalam keadaan bahaya, dalam keadaan bencana alam, misalkan keadaan bencana alam, gubernur langsung gubernur atau kepala badan nasional BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, langsung mengeluarkan surat-surat tugas kepada bla 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 untuk melaksanakan itu. Jadi ketika itu diterbitkan dalam keadaan bencana, maka orang yang ditugaskan itu tidak dapat mengajukan gugatan di PT UN terkait dengan masalah tugasnya, misal tadi, atau kebijakan lain, pemberian bantuan dan lain sebagainya. Kemudian atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, misalkan terkait dengan masalah PSBB, PPKM, ya, keputusan-keputusan yang menyatakan Bengkulu, Kota Bengkulu akan diadakan PPKM dengan level berapa, level 4, level 3. Nah, keputusan yang seperti itu tidak dapat digugat di PT UN. Ya, berdasarkan pasal 49. Jadi dalam keadaan perang, keadaan bahaya, bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan, kemudian keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum, tapi keadaan mendesak yang untuk kepentingan umum ini ada pengecualian. Pengecualian terkait dengan masalah pengadaan tanah. Semendesak-mendesak apa kebutuhan akan tanah tersebut untuk kepentingan umum itu tidak itu masih tetap dapat digugat di PT UN. Ya, ini pengecualiannya. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, khusus terkait dengan masalah penetapan lokasinya. Kemudian ada lagi keputusan-keputusan yang tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Ini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Saya harapkan kalian semua yang belajar hukum acara peradilan tata usaha negara memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, ya, beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 berapa? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ya, perubahan keduanya. Oke. Ada yang tidak termasuk, ya, antara lain keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan atau belum definitif. Keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau pengaturan lain yang bersifat hukum pidana. Kelima, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI. Dan yang kelima, keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilu. Ya, kalau hasil pemilu tadi di Mahkamah Konstitusi. Ini akan saya tunda dulu penjelasannya di minggu depan, ya, karena waktunya sudah habis. Masih tersisa sekitar 3 menit untuk pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, ya, pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.